Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahu al-'azim. Amma ba'd. Hadirin para rawuh, bapak, ibu, adik-adik yang kami hormati, marilah pada kesempatan sore ini kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan tentunya kita mengharap syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para saudara yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Sak mangke kita sampun lembut dinten kapiten gini 11 mau ke 12 mau ke 13. Alhamdulillah, tanpa terasa ternyata kita sudah mau masuk di tengah bulan suci Ramadan. Inilah para bapak, para ibu, para saudara, sekali lagi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan bisa menghitung satu per satu. Sesuai dawuhipun Gusti Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ini mau menghitung nikmat-nikmat Allah, para bapak, para ibu, maka kita tidak akan bisa. Jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu berapa, maka kita tidak akan bisa menghitung. Wonten ing kesempatan punika saya ingin menyampaikan dengan sebuah topik terkait dengan hendaknya kita menjadi seorang pengajar yang bijak, mengajar dengan cara yang bijak. Para bapak, para ibu, para saudara, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada dua bersaudara
dari kalangan Bani Israel yang mempunyai sifat yang sangat kontras satu dengan yang lainnya. Yang satu ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Jadi Rasulullah itu cerita, riyen wekdal Bani Israil niku wonten dua bersaudara, ingkang setunggalipun niku ahli ibadah, ingkang setunggalipun ahli maksiat. Lah, karena yang saudaranya ahli maksiat ini setiap hari di mata saudaranya yang ahli ibadah itu selalu melakukan hal-hal yang kurang bagus, melakukan hal-hal maksiat, maka saudara yang ahli ibadah ini merasa apa istilahnya, rumongso gregeten dan sebagainya. Karena apa? Kok dulurku senengane maksiat, aku sing ahli ibadah, lah kok dulurku ahli maksiat. Akhirnya hampir setiap hari si ahli ibadah ini selalu nuturi, menegur yang saudaranya ahli maksiat. Maka suatu ketika, karena saudara yang ahli ibadah ini sudah merasa jengkel, maka dia berkata, berhenti, sambil dengan nada-nada menghardi, mendem ojo maksiat meneh. Akhirnya ingkang saudaranipun ingkang ahli maksiat itu berkata, wis tinggalen aku ape ambek Tuhanku dewi, apa tugasmu itu ngawasi aku utawa piye? Nah, ini jawabannya si ahli maksiat. Mendapat perkataan dari saudaranya ahli maksiat yang seperti itu, maka kemudian saudara si ahli ibadah ini kemudian mengatakan hal ucapan yang melebihi batas dia sebagai seorang pengajar. Apa yang diucapkan si ahli ibadah? Dia berkata, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilullahu jannah. Apa artinya? Hei saudaraku, Allah tidak akan sekali-kali mengampunimu, dan Allah tidak akan sekali-kali memasukkanmu ke dalam surga. Lah, para rawuh, dados pelajaran dua bersaudara ini nanti akan kita urai. Tujuannya apa? Di dalam kita beribadah itu bagaimana porsi kita? Kita harus proporsional. Nah, penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini itu jelas diterangkan di dalam sebuah hadis sahih terkait dengan dua bersaudara itu. Maka cerita selanjutnya para hadirin, setelah kedua orang ini meninggal, apa yang terjadi? Kedua orang ini, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, maka dihadapkan oleh malaikat kedua orang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada orang yang ahli ibadah, hei ahli ibadah, opo awakmu iku wis ngerti kekuasaanku? Opo awakmu iki wis ngerti tentang hak-hak yang ada di dalam diriku? Itu perkataan Allah kepada si ahli ibadah. Kemudian drama selanjutnya, apa yang terjadi para hadirin?
Kalau di dalam pandangan kita, yang sewu, kalau tanpa kematan panjenengan, menurut panjenengan, ada dua saudara ini, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Menurut pandangan panjenengan, ini penilaian panjenengan loh, kira-kira sing mlebu surga pundi, sing mlebu neraka pundi kira-kira? Ibu-ibu, panjenengan pasti mengatakan sing mlebu surga sing ahli ibadah, nggih ta? Sing ahli maksiat mesti mlebu neraka, nggih ta? Ini pandangan kita. Tetapi yang harus kita ingat para hadirin, bahwa yang berhak menentukan orang itu diampuni dosanya atau tidak niku menungso atau Gusti Allah. Ayo, kalau tangkleti, engkang berhak mengampuni dosane panjenengan sedaya niku menungso Gusti Allah. Satu. Nomor kali, engkang berhak memvonis panjenengan benjing niku mlebu surga atau mlebu neraka niku panjenengan antar sesama manusia atau Gusti Allah. Gusti Allah. Oke. Nah, sekolah lajengaken. Akhirnya setelah dua orang ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang terjadi? Penilaian kula panjenengan sedaya, sing ahli ibadah mesti mlebu swarga. Sing ahli maksiat mesti mlebu neraka. Gitu. Ternyata dalam kasus ini para hadirin, Allah ternyata kemudian mengatakan kepada malaikat, hei malaikatku, si ahli ibadah ini lebono neraka, sing ahli maksiat iki lebono swarga. Loh, bingung to jenengan? Bingung boten jenengan? Engko guri-guri pakai kula jelaske. Ngaten nggih? Nah, ternyata ngeten para hadirin, sekali lagi kula sampaikan bahwa yang mempunyai hak prerogatif kita diampuni oleh Allah atau tidak, kita masuk neraka atau masuk surga adalah hak prerogatif Gusti Allah. Lah, dalam kasus ini para hadirin, si ahli ibadah ini rumangsa dhewe wis ahli ibadah mesti mlebu swarga. Padahal terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, yang memegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nyuwun sewu, ketoke wonge kok gak patek salat, ketoke kok poso ya ora ketok poso. Tapi kan pandangan manusia. Kadang-kadang menungso niku gampang suudzon. Nggih mboten? Ketoke eneng wong seweger, wah, kita gak poso. Padahal tidak tahu bahwa orang itu juga berpuasa. Lah menungso niku nyuwun sewu ibu, para bapak, para ibu, kadang-kadang iku gampang suudzon. Dadi nek wong ketok seweger awan-awan jam 2 padahal panas ter-ter, di suudzon, wah ibas kita baru ngombe es degan gitu seweger. Lho. Gitu. Nah, kula lajengaken, kenging napa kok sesi ahli ibadah kalau kok mlebet neraka, sing ahli maksiat kok mabur swarga. Ngeten para bapak. Maka di dalam kita berdakwah, nggih, berdakwah niku ngajak wong dalam keapian. Itu kita bahasanya adalah apa? Seru
seruan. Dakwah itu adalah ajakan, bukan memaksa. Ngaten nggih. Jadi kita dakwah itu kita ngejak apik wong. Iku gak tidak boleh kita dengan cara memaksa. Jadi kita mengajak orang kebaikan itu, ayo adik-adik, ayo para bapak, ayo awak dhewe nglakoni sholat. Kok dene belum mau melaksanakan sholat, maka kita tidak boleh memaksa. Paham ya? Jadi kita cara mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang ma'ruf. Kita mengajak kepada kebaikan harus dengan cara yang baik. Atau nggih? Jangan sampai kita mengajak orang itu dalam kebaikan, tetapi cara kita malah mengandung sebuah kemungkaran. Apa meneh ngajak wong tuwek nyuwun sewu nggih. Wong tuwek niku awak ngajak cah cilik ku gampang tinimbang ngajak wong sepuh. Nggih mboten. Awak dhewe misale, ayo to yo wong wis tuwek wis karep mati ini kok gak gelem poso. Sik kula tangleti. Cara berdakwah niku menurut panjenengan leres to mboten? Ayo. Wis tuwek karep bonto ora gelem poso, gak gelem salat, sewu. Cara dakwah ngoten niku menurut panjenengan leres mboten? Nah, leres mboten? Mboten leres. Walaupun yang kita hadapi itu orang yang belum melakukan sholat, orang yang belum melakukan puasa, maka cara kita yang mengajak, maka harus dengan mengajak yang bijak. Nah, konteks kalau wow, kayak nopo, sing si ahli ibadah ini kok akhirnya dimasukkan ke neraka. Karena dalam pandangan Allah, si ahli ibadah itu rumangsa paling resik, rumangsa diiwis ahli ibadah, koyok-koyoke sing mlebu surga cupak dene dhewe, sing nyekel kunci swarga ya kordene dhewe, sing liyane dinggep kabeh mlebu neraka. Itulah yang tidak boleh. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah, maka yang harus kita jauhi adalah kita jangan sekali-kali punya sifat ujub. Ujub ini apa? Sombong, menganggap orang lain itu rendah. Bahasane cara Jawane ngene. Aku iki lho ahli ibadah. Aku rino wong iki salat, maca Quran, wong turu, aku maca Quran, ijek tahajud, kuwi turu wae. Yo sawu. Akhirnya dia itu merasa bahwa dia yang paling bagus, dia yang paling dekat dengan Gusti Allah, dan dia yakin bahwa dia pasti akan masuk surga, sedangkan orang lain jelek pasti masuk neraka. Ini loh para bapak, para ibu, wonten ing jaman sak mangke niki kita harus hati-hati. Sekali lagi harus kita jauhkan sifat ujub, sifat sombong, merasa bahwa kita ini paling benar, orang lain salah. Dan jangan sekali-kali para rawuh, kita ini kadang-kadang melihat di medsos, media sosial, berita-berita. Jangan sekali-kali kita mudah mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Sidik-sidik kafir,
musyrik, sok mlebu neraka dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Maka pelajaran yang kedua tadi, kenapa ahli ibadah itu masuk neraka? Karena ahli ibadah itu sudah melampaui wewenangnya sebagai seorang manusia. Harusnya yang berwenang, yang punya hak prerogatif untuk memvonis manusia itu masuk neraka atau surga, yang berhak mengampuni dosa itu manusia atau Allah, sedangkan ahli ibadah ini seakan-akan dia ini sudah mempunyai hak memvonis bahwa manusia ini tidak akan diampuni oleh Allah dan manusia ini tidak akan masuk surganya Allah. Mila saking menika para rawuh, di dalam kita pergaulan sehari-hari ini, kita ini semua manusia ini punya kewajiban untuk kita berdakwah. Berdakwah itu nopo? Ya kita mengajak kepada kebaikan. Bahasane Rasulullah gampangane balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Tetapi yang harus diingat para hadirin, di dalam dakwah itu ada dua hal. Satu, isi dakwah. Kemudian yang kedua adalah metode dakwah. Isi materi dakwah itu pasti bagus, tetapi kemudian apakah isi atau materi yang bagus itu bisa diterima oleh yang kita dakwai atau tidak, maka adalah tergantung dengan cara atau metode dakwah. Contoh mawon awak dhewe yo sewu nggih. Wis panjenengan wae. Jenengan niku lho misale kok mboten misale badhe berbuka ngeten iki wonten pengaosan kados ngeten iki yo sewu. Misale panjenengan niku mboten derek tur wonten tanggine niku nderek terus ngomong kalian jenengan, ayo udah ngaji nek apa nek omah kok turu wae kok misale yo sewu. Yang ngajak itu tujuannya apa mboten? Saya mboten. Saya. Pertanyaannya, metode atau caranya ini bagus atau tidak? Lah, ngeten parameternya ngeten nggih. Metode ini pas mboten niku ngeten. Jenengan sing dijak mah gelo gak kira-kira. Misale, wong kan mboten ngertos nggih. Panjenengan teng dalem bisa jadi panjenengan itu badhe wonten acara atau nggih wonten apa kalih keluarganipun. Tapi tanggane jenengan ngajak budal pengajian tapi dengan cara yang kurang bijak. Ayo lah apa omah timbang turu wae ora apa-apa. Ayo pengajian misale. Ajaran ini bagus, tetapi cara atau metodenya tidak bijak. Maka ajaran kita yang bagus ini belum tentu bisa diterima. Makanya di dalam konteks dakwah ini maka kita perlu mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, dan kalau di Indonesia kita bisa mencontoh perjuangan para wali songo. Zaman Rasulullah kondisi zaman sing kados mekaten niku hanya dalam waktu 23 tahun Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW bisa menyebar seantero dunia. Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad SAW di dalam dakwah dengan berpedoman bil hikmah wal mau'izatil
hasanah. Bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara yang arif dan bijak. Jadi cara kaya mau ngajake gak ngono. Ayo jadikan acara ini. Oke, ayo kita pengajian dengan koyo lumayan betul takjil. Bro. Iku luwih mengena tinimbang kita cara ngajak kita sing kados wow. Itulah bil hikmah, dengan cara arif dan bijak. Wal mau'izatul hasanah, dengan tutur kata yang baik. Terus mengatakan para rawuh, para sedherek ingkang kula hormati, cerita dari Rasulullah Muhammad SAW tadi, jangan kemudian dengan cerita itu kita kemudian memvonis berarti ahli ibadah itu ternyata elek, ahli maksiat elek. Jangan. Tetapi kita bisa mengambil hikmah bahwa awak dhewe iki ahli ibadah atau gak ahli ibadah, nggih. Sing penting awak dhewe tidak ujub. Paham jenengan? Maksudnya go ahli ibadah iki piye? Aja terus gak pengen ibadah lho nggih. Misalnya awak dhewe iki go iso ahli ibadah kaya wong-wong iku, maka kita punya ikhtiar, aku kudu iso kaya ahli ibadah. Tapi dengan catatan awak dhewe tidak boleh punya sifat ujub, tidak punya sombong diri, tidak takabur, menganggap orang lain jelek, menganggap orang lain itu tidak ahli ibadah. Ngoten nggih? Terakhir, karena Rahman Rahim itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak menentukan kita besok mampu swarga boten nggih Gusti Allah. Sing penting awak dhewe saiki ikhtiar lahir batin, awak dhewe ahli ibadah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan awak di ibadah itu ditompo ora ditompo kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan kula, jangan sekali-kali kita menghakimi saudara kita. Menghakimi itu pundi? Rumoso awak dhewe ibadah awak dhewe sing diterima Allah, sing ibadah saudara kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kita tansah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, dan semoga keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken ngapunten menawi angin kula matur wonten hal ingkang berkenan kawula ngapunten ingkang sakabehipun. Moga kita berkati wawasan doa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi